kita memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu dapat menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini, libatkan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat 21 saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia punya 1001 rencana dan langkah demi langkah itu diatur sebegitu rupa agar menghasilkan maksimal. Apa yang dicapainya menjadi maksimal. Tentunya terlebih dahulu adalah membuat rencana atau rancangan sebelum kita mengambil satu keputusan. Karena keputusan yang benar itu akan menentukan berhasil atau tidaknya mencapai satu target yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Amsal dengan tegas menyatakan bahwa banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Artinya manusia itu boleh merancangkan segala sesuatu menurut keinginannya. Namun perhatikan, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita rencanakan, karena apa yang kita rancangkan itu belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bahkan bisa-bisa bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan tegas di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rencana dan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Dengan tegas dikatakan rencana Tuhan bukan rencana kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalannya Tuhan. Di situ ditegaskan pikiranku bukanlah pikiranmu. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan itu sangat jauh berbeda dan bahkan bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang seringkali kita tidak memahami, sehingga kita mencari jalan sendiri, kemudian kita tidak lagi taat, kita tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan. Apa yang aku mau, biarlah Tuhan itu yang akan menuruti apa kemauan. Apa yang aku pikirkan, Tuhan harus pikirkan. Apa yang menjadi kebutuhanku, apa yang menjadi masalahku. Biarlah Tuhan itu tahu dan Tuhan melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Bukan itu sebenarnya. Yang benar adalah biarlah apa yang menjadi rencana kita akan serahkan kepada Tuhan. Dan kalau toh Tuhan itu tidak menjawab, Tuhan tidak melaksanakan, maka kita harus bersyukur.
Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bagaimana cara supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan? Dan bahkan kita bisa menyelaraskan rancangan-rancangan kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita sinkron. Ya, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka terjadilah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan? Yang pertama kita lihat, kita harus tanya kepada Tuhan. Bagaimana kita tanya kepada Tuhan? Jangan kita berpikir, oh apa-apa saya tanya dengan Tuhan. Tuhan, saya boleh enggak buat ini? Saya boleh enggak merencanakan ini? Ya, it's okay. Tapi kita perhatikan dengan cara bagaimana kita bertanya kepada Tuhan. Yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara apa? Yaitu dengan cara merenungkan firman Tuhan. Sudahkah ketika kita merencanakan sesuatu, merancangkan sesuatu yang akan kita capai, sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Dengan apa? Yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Sesuai enggak apa yang aku rencanakan? Sesuai enggak apa yang aku rencanakan dengan firman Tuhan ini? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Bukankah seringkali kita lebih menuruti akan keinginan kita, pikiran kita sendiri daripada menurut kehendak Tuhan? Ini yang seringkali kita kerjakan. Kita tidak menurut kehendak Tuhan kalau Tuhan mengatakan belum waktunya. Kalau Tuhan katakan jangan. Seringkali kita nubruk. Begini aja kok tidak boleh. Iya kan? Kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kenapa kita tidak selaras? Kenapa seringkali kita lebih menuruti pikiran kita daripada menuruti rencana dan kehendak Tuhan? Karena kita menganggap bahwa diri kita itu mampu. Menganggap bahwa diri kita itu bisa. Tapi coba perhatikan. Ketika kita mengalami satu kegagalan, apa yang kita lakukan? Bukankah seringkali kita komplain sama Tuhan? Bukankah seringkali dalam kehidupan kita menyalahkan Tuhan? Tuhan kenapa? Tuhan tidak menolong saya. Tuhan kenapa? Tuhan tidak mengingatkan saya. Sehingga saya tidak rugi. Sehingga saya tidak mengalami kegagalan. Bukankah karena kita tidak mau menurut kehendak Tuhan? Kita merasa bahwa saya bisa, saya mampu, saya cakap untuk mengatasi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Itulah kesalahan dalam diri kita. Sebab itu bagaimana cara kita untuk dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu tanya kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Dalam satu kehidupan kita, seringkali kita tinggalkan firman Tuhan. Kita hanya ambil yang enak-enak, yang senang-senang saja. Tapi ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan, seringkali kita tidak mau melakukan. Perhatikan, jangan pakai kemampuan kita. Tapi libatkan Tuhan di dalam semua rencanamu. Maka engkau akan mengalami keberhasilan. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita dapat mengerti rencana Tuhan? Yang kedua adalah andalkan Tuhan. Apa mengandalkan Tuhan itu? Yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan semua kemampuan kita, semua rencana kita kepada Tuhan.
Tadi dengan tegas berkata manusia mempunyai banyak rencana, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Walaupun keputusan itu bertolak belakang dengan keinginan kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Amin. Kata mengandalkan Tuhan bukan hanya menyerahkan diri, tapi kita mau tunduk kepada Tuhan. Tunduk itu artinya kita mau taat kepada Tuhan. Tunduk berarti kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8 katakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu, ya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang mengalir, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang merambatkan akar-akarnya di dalam air. Kalau tanaman itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika akarnya dia dekat dengan air dan merambat berada di dalam air itu, maka dikatakan ia tidak mengalami datangnya panas terik, tidak takut musim kemarau. Hari-hari ini kita perhatikan, bukankah ini musim kemarau yang kita alami? Bukan kemarau yang dikatakan musim panas dan musim dingin, tapi bukankah kemarau-kemarau di dalam kehidupan kita yang membuat kita menikmati, mengalami panasnya terik. Tetapi ayat ini dengan tegas, yang mengandalkan Tuhan, dia tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, selalu hijau. Perhatikan, dalam kondisi yang kemarau, tentunya banyak daun yang berguguran, kering. Tetapi ayat ini dengan tegas mengatakan, yaitu daunnya selalu hijau, tetap hijau. Tetap mengalami sukacita, tetap mengalami satu kegembiraan, damai sejahtera, kenyamanan, sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik ini. Dan saya yakin hari-hari ini kita akan mengalami seperti apa yang katakan, yang digambarkan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kita akan terus hijau, terus sukacita. Iya kan? Jangan kita bersusah, jangan kita sedih, tapi marilah kita akan terus bersukacita. Sesuai dengan firman Tuhan gambarkan, daunnya tetap hijau. Ia tidak khawatir dalam tahun kering, sekalipun dilanda kekeringan, sekalipun dia mengalami kekeringan. Ayat mengatakan ia tidak gelisah. Bukankah hari-hari ini kita dalam kondisi yang seperti itu? Semua lini membuat banyak orang yang gelisah, membuat banyak orang yang takut, membuat banyak orang cemas. Tetapi ayat firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dilanda dengan kekeringan, ia tidak gelisah. Amin. Bukan hanya itu, ayat dikatakan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah. Wah, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita mau belajar untuk apa? Melibatkan apa yang rencana kita kepada Tuhan. Libatkan Tuhan. Biarlah dia yang bercampur tangan, ikut ambil bagian di dalam semua rencana rancangan yang sedang kita rencanakan. Dan saya yakin pasti akan melakukan damai sejahtera, sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan.
tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana. Tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana. Itu adalah awal kejatuhan. Perhatikan. Awal kejatuhan adalah tidak melibatkan, tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana. Kenapa? Itu awal dari kejatuhan. Karena menunjukkan bahwa kita manusia ini sudah tidak lagi merasa dan memerlukan Tuhan. Perhatikan, ketika kita sudah merasa kuat, sombong, ya, dan kita tidak perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Perhatikan awal daripada kejatuhan kita. Sebab itu ayo Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, libatkan Tuhan dalam semua rencana dan rancangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Keberhasilan ditentukan oleh bagaimana kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Keberhasilan kita sangat ditentukan bagaimana ketundukan kita kepada kehendak Tuhan. Kenapa itu? Karena rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tahu apa yang rencanakan di dalam kehidupan kita. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan membuat kita damai sejahtera. Rancangan Tuhan membuat dalam kehidupan kita sukacita dan masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Ke depan pasti ada harapan. Hari ini kita belum menikmati. Perhatikan, ke depan ada harapan. Dan terus ada harapan, ada harapan. Ketika hari ini kita mengalami kegagalan, pandang kepada Tuhan, libatkan kepada Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini gagal, besok ada harapan. Dan terus. Itulah kata menyerahkan diri kita dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan saya yakin Yeremia 17 ayat 8 itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak takut tahun kering. Ya, daunnya tetap hijau, segar. Ya, jangan kita menghadapi masalah ini, rencana-rancangan kita yang tidak sesuai, kemudian kita mulai cemberut, mulai tidak ada lagi kegairahan. Hari ini mari andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap rencanamu. Dan saya yakin ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan itu akan turun tangan dalam hidup kita. Dan Dia yang berotoritas di dalam hidup. Dan Tuhan itu akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo apapun yang terjadi, yang dialami hari-hari ini dalam hidup kita, belajarlah untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah di dalam kehidupan kita untuk bertanya kepada Tuhan, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan kita membaca kalau yang enak saja katakan puji Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menempelak kita melalui firman Tuhan, terimalah dengan sukacita dan tunduklah dalam kehendak Tuhan. Dan saya yakin keberhasilan, damai sejahtera, sukacita itu akan kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan dan mengajar dalam hidup kami.
supaya kami boleh melibatkan semua rencana rancangan dalam kehidupan kami kepada Engkau. Kami boleh mengandalkan Engkau, karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Ampuni jikalau kami masih mengandalkan kekuatan kami, kesombongan kami, keakuan kami. Hari ini kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera dan selalu menghasilkan buah, selalu berhasil, karena kami mengandalkan Engkau. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami pada hari ini Bapa. Dan terus Engkau akan mengubah kami, mengajar kami, mengarahkan kami. Roh Kudus, pimpin kami untuk kami memiliki hati yang rendah hati kepada Engkau. Ketundukan kami, ketaatan kami kepada Engkau. Dan kami yakin hari ini Tuhan sudah membuat rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau membuat kami berhasil, Engkau membuat kami bersukacita, Engkau membuat kami menikmati damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pendidikan-pendidikan kami, kesehatan kami. Bahkan Tuhan, setiap pelayanan kami kepada Engkau. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Dia datang menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin.